Betul, jadi hari ini kita akan belajar tentang korosi. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi korosi. Kita akan mulai membahas dari metodologi penelitian hingga hasil penelitian bersamaan dengan teori yang kita dapatkan. Alat dan bahan. Alat yang akan kita gunakan adalah cup plastik 220 ml sebanyak 8 buah, paku besi 2 inci sebanyak 8 buah, amplas secukupnya, plastik 1 lembar, karet tulang 1 buah, alat pemanas 1 kompor, label dan pena. Bahan yang akan kita gunakan: air PDAM 300 ml, cuka dapur yaitu asam 50 ml, pemutih baikmin yaitu basa 50 ml, garam dapur yaitu garam 10 gram, kerosin atau minyak tanah 50 ml, minyak goreng 50 ml, dan micin atau MSG 10 gram. Ini adalah cara kerja. Pertama, amplas seluruh paku besi secara merata sampai bersih. Kedua, siapkan cup plastik dan masukkan paku besi ke masing-masing cup dengan posisi miring. Ketiga, siapkan ke-8 larutan dan masukkan ke dalam cup dengan ketentuan dan diberi label. Catatan, untuk larutan kedua dan ketiga, pengisian hingga di atas kepala paku. Selain kedua larutan tersebut, pengisian sebatas kepala paku. Lakukan pengamatan dan dokumentasi pada hari kedua dan keempat. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi, kita akan mempelajari 4 faktor eksternal. Ya, langsung saja faktor pertama yaitu kontak langsung oksigen dan air. Berdasarkan hasil dokumentasi pada hari keempat, dapat terlihat perlakuan paku pada air PDAM normal menghasilkan korosi, sedangkan perlakuan paku pada minyak tanah dan juga minyak goreng tidak menghasilkan adanya korosi. Minyak sendiri memiliki komposisi oksigen terlarut dan air yang begitu rendah atau relatif tidak ada. Maka ketika ketersediaan oksigen terlarut dan air sangat rendah atau tidak ada, menyebabkan aktivitas korosi ikut menurun atau tidak ada. Nah, hal ini sesuai dengan teorinya. Bila kita lihat pada gambar proses korosi dan juga reaksinya, korosi membutuhkan 3 komponen, yaitu logam, dalam hal ini besi, oksigen terlarut, air, sebagai bahan baku terjadinya. Faktor kedua yaitu pH dan keelektrolitan. Berdasarkan dokumentasi hari keempat, perlakuan paku dengan asam yaitu cuka dapur dan garam yaitu larutan garam menghasilkan korosi. Sedangkan perlakuan dengan basa atau yaitu pemutih baikmin awalnya tidak menghasilkan korosi melainkan seperti membentuk lapisan merah kehitaman. Kemudian pada hari keempat, korosi terjadi sedikit namun hanya pada bagian atas disertai lapisan yang dimaksud menebal serta seperti terkelupas. Kemudian ditemukan juga adanya perbedaan korosi antara paku perlakuan larutan garam dan air PDAM yang seharusnya sama karena berada di pH yang relatif sama, yaitu pH air PDAM pada pH sekitar 7,1. Hal ini mungkin terjadi diasumsikan karena larutan garam bersifat elektrolit. Hal ini diperjelas dengan teori berdasarkan diagram Pauling besi. Korosi terjadi spontan yaitu pada pH 1-9 mencakup asam dan garam, dan secara tidak spontan pada pH lebih dari 13 atau sekitar 14. Selain pH tersebut, maka tergolong area pasivitas di mana terbentuk lapisan logam oksida yang dapat menghambat korosi. Maksud tidak spontan adalah dibutuhkan waktu untuk menurunkan potensial reduksi yang berdasarkan persamaan Nernst, diperlukan penambahan konsentrasi Fe2+ hasil oksidasi di anode dan konsentrasi OH- hasil reduksi di katode sehingga potensial reduksi dapat menurun dan berpindah dari area pasivitas ke area korosi. Kemudian pada larutan elektrolit, ion-ion membantu mengantarkan elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode sehingga korosi semakin cepat. Faktor ketiga yaitu suhu atau temperatur. Berdasarkan dokumentasi hari keempat yang telah kami lakukan, perlakuan paku dengan suhu yang lebih tinggi justru menghasilkan korosi yang lebih dibanding perlakuan paku dengan air suhu normal. Dan juga sebaliknya, jika kita memperhatikan bagian atas paku, hal yang berbanding terbalik justru terjadi. Hal ini tentunya berkaitan dengan erat secara teoritis. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, kadar oksigen terlarut mempengaruhi korosi. Menurut teorinya, kadar oksigen terlarut akan menurun seiring suhu di air dinaikkan. Oleh karena itu, hasil penelitian benar adanya dan disesuaikan dengan teliti sehingga teori korosi yang terjadi justru menurun apabila suhu larutan dinaikkan. Kemudian, untuk bagian atas paku, korosi terjadi pada perlakuan air yang dipanaskan karena meningkatnya kelembapan udara di bagian tersebut akibat adanya uap air hasil pemanasan yang terpantau. Faktor keempat adalah inhibitor atau penghambat. Pada perlakuan paku dengan larutan MSG, korosi yang dihasilkan lebih sedikit dibanding perlakuan paku dengan air biasa, karena larutan MSG berperan sebagai inhibitor. Hasil tersebut benar adanya dan berkesesuaian dengan teori di mana larutan MSG yang komposisinya mayoritas asam glutamat merupakan asam amino yang merupakan minyak hewani. Pada gambar tersebut, terdapat sedikit lengkungan larutan pada permukaan larutan di sekitar paku. Hal ini mengindikasikan adanya minyak yang memisahkan paku dan larutan. Minyak hewani inilah yang cenderung melapisi paku sehingga menghambat korosi. Jadi kesimpulannya untuk poin pertama, korosi merupakan perubahan logam secara fisika maupun kimia, berupa kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan. Poin kedua, berikut adalah reaksi terjadinya korosi mulai dari reaksi di anode, katode, reaksi total hingga reaksi lanjutannya. Poin ketiga,
Faktor eksternal yang mempengaruhi korosi adalah kontak langsung oksigen dan air, derajat keasaman atau pH, sifat elektrolit, temperatur atau suhu, kelembapan udara, dan inhibitor atau penghambat. Untuk urutan korosi hingga tidak korosi dimulai dari larutan 6 yaitu garam hingga yang tidak terjadi korosi pada larutan ketiga atau